Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi yang berjudul pengendalian sistem. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 12. Yang pertama, Siti Julehan Nurharjo. Yang kedua, Siti Aisyah. Dan yang ketiga, Putri Fikrotul Amna. Langsung saja masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pengendalian sistem. Pengendalian sistem. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau untuk meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. Pengendalian atas sistem manajemen data terdiri atas pengendalian akses, pengendalian cadangan, pengendalian formal, serta pengendalian informal. Sedangkan pengendalian akses dilakukan melalui proses 3 tahapan, yaitu identifikasi pengguna, autentifikasi pengguna, serta otoritas pengguna. Yang pertama, identifikasi pengguna. Para pengguna pertama-tama mengidentifikasi diri mereka dengan cara memberikan sesuatu yang mereka ketahui, misalnya kata sandi. Identifikasi dapat pula mencakup lokasi pengguna seperti nomor telepon atau titik masuk jaringan. Yang kedua, autentifikasi pengguna. Setelah identifikasi awal telah dilakukan, para pengguna memverifikasi hak akses dengan cara memberikan sesuatu yang mereka miliki, seperti smart card atau tanda tertentu atau chip identifikasi. Kemudian yang ketiga, otoritas pengguna. Setelah pemeriksaan identifikasi dan autentifikasi dilalui, seseorang kemudian dapat mendapatkan otoritas untuk memasuki tingkat atau derajat penggunaan tertentu. Sebagai contoh, seorang pengguna dapat mendapatkan otoritas hanya untuk membaca sebuah rekaman dari suatu file, sementara pengguna yang lain dapat saja memiliki otoritas untuk melakukan perubahan pada file tersebut. Selanjutnya, keamanan sistem. Menurut Sarno dan Ivano, keamanan informasi adalah suatu upaya untuk mengamankan aset informasi terhadap ancaman yang mungkin timbul, sehingga keamanan informasi secara tidak langsung dapat menjamin kontinuitas bisnis, mengurangi risiko-risiko yang terjadi, mengoptimalkan pengembalian investasi atau return of investment. Semakin banyak informasi perusahaan yang disimpan, dikelola dan di-sharingkan, maka semakin besar pula risiko terjadi kerusakan, kehilangan atau tereksposnya data ke pihak eksternal yang tidak diinginkan. Dalam keamanan harus memerhatikan sejumlah aspek, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Selanjutnya ada kontrol-kontrol dalam pengamanan sistem informasi. Kontrol-kontrol dalam pengamanan sistem informasi terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ancaman, yang kedua mengidentifikasi risiko, dan yang ketiga menentukan kebijakan keamanan informasi. Pertama yaitu mengidentifikasi ancaman. Ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat bersifat internal maupun eksternal dan dapat bersifat tidak sengaja maupun disengaja. Untuk yang kedua, yaitu mengidentifikasi risiko. Risiko keamanan informasi adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan yang tidak terotorisasi. Yang ketiga yaitu ada kebijakan keamanan informasi. Rianarto dan Irsyad menyatakan bahwa keamanan bisa dicapai dengan beberapa cara. Beberapa cara yang bisa dilakukan secara simultan atau dilakukan dalam kombinasi satu dengan yang lain. Strategi-strategi dari keamanan informasi masing-masing memiliki fokus dan dibangun tujuan tertentu sesuai kebutuhan. Contoh dari keamanan informasi antara lain adalah physical security, personal security, operation security, communication security, dan network security. Metode-metode keamanan sistem informasi. Dalam keamanan sistem informasi, terdapat beberapa metode yang digunakan, di antaranya yaitu password, enkripsi, dan kriptografi. Yang pertama yaitu password.
Cara yang paling umum digunakan untuk mengamankan informasi adalah dengan mengatur atau membatasi akses ke informasi tersebut melalui mekanisme akses kontrol, di mana implementasi dari mekanisme ini paling banyak dikenal dengan istilah password. Yang kedua, enkripsi. Enkripsi adalah proses pengubahan atau konversi atau penyajian suatu informasi ke bentuk lain atau tertentu sehingga tidak dapat dimengerti atau tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. Enkripsi digunakan untuk melindungi data atau informasi yang kita miliki agar hanya kita saja atau orang lain yang telah kita tahu kode-kodenya dapat memanfaatkan informasi kita. Dan yang ketiga, kriptografi. Kriptografi dapat didefinisikan sebagai metode untuk menyamarkan atau merahasiakan isi dari data sehingga data tidak mudah untuk dibaca oleh orang yang tidak berhak untuk membacanya. Ancaman keamanan sistem. Di dalam keamanan sistem terdapat beberapa ancaman yang berbahaya. Di antaranya yaitu virus dropper, suatu program yang dimodifikasi untuk menginstal sebuah virus komputer yang menjadi target serangan. Setelah terinstal, maka virus akan menyebar, tetapi dropper tidak ikut menyebar. Dropper bisa berupa nama file seperti readme.exe atau melalui command.com yang menjadi aktif ketika program berjalan. Satu program dropper bisa terdapat beberapa jenis virus. Selanjutnya, virus script atau batch. Awalnya, virus ini terkenal dengan nama virus batch, seperti yang dulu terdapat di file batch yang ada di DOS. Virus script biasanya sering didapat dari internet karena kelebihannya yang fleksibel dan bisa berjalan pada saat kita bermain internet. Virus jenis ini biasanya menumpang pada file HTML, dibuat dengan menggunakan fasilitas script seperti JavaScript maupun gabungan antara script yang mengaktifkan program ActiveX dari Microsoft Internet Explorer. Selanjutnya, virus makro. Virus yang dibuat dengan memanfaatkan fasilitas pemrograman modular pada suatu program aplikasi seperti MS Word, MS Excel, Corel, WordPerfect, dan sebagainya. Selanjutnya, virus polimorfik. Dapat dikatakan virus cerdas karena virus dapat mengubah strukturnya setelah melaksanakan tugas sehingga sulit dideteksi oleh antivirus. Selanjutnya, virus stealth. Virus ini menggunakan cara cerdik, yakni dengan memodifikasi struktur file untuk menyembunyikan kode program tambahan di dalamnya. Kode ini memungkinkan virus ini dapat menyembunyikan diri. Semua jenis virus lain juga memanfaatkan kode ini. Ukuran-ukuran file tidak berubah setelah virus mengidentifikasi file. Selanjutnya, virus companion. Virus jenis ini mencari file exe untuk membuat sebuah file .com dan menyalin untuk meletakkan virus. Selanjutnya, worm. Ini adalah sebuah program yang bersifat parasit karena dapat menduplikasi diri. Akan tetapi, worm tidak menyerupai virus karena tidak menginfeksi program komputer lainnya. Oleh karena itu, worm tidak digolongkan ke dalam virus. Selanjutnya, virus hybrid. Virus ini merupakan virus yang mempunyai dua kemampuan. Biasanya dapat masuk ke boot sektor dan juga dapat masuk ke file. Salah satu contoh virus ini adalah virus Mystic yang dibuat di Indonesia. Selanjutnya, Trojan Horse. Disebut juga kuda Troya. Trojan menginfeksi komputer melalui file yang kelihatannya tidak berbahaya dan biasanya justru tampaknya melakukan sesuatu yang berguna. Namun akhirnya virus menjadi berbahaya, misalnya melakukan format hard disk. Selanjutnya, backdoor Alnica. Virus yang juga
berbahaya ini merupakan salah satu tipe virus Trojan Horse, merupakan salah satu virus backdoor yang jika berhasil menginfeksi komputer akan mampu melakukan akses dari jarak jauh dan mengambil segala informasi yang diinginkan oleh si penyerang. Selanjutnya, adware, program yang memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Dan yang terakhir, spyware, program yang mengumpulkan data dari mesin. Selanjutnya yaitu ada bentuk sumber daya informasi perusahaan. Bentuk sumber daya informasi perusahaan terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada sumber daya manusia, yang kedua ada sumber daya perangkat keras, yang ketiga ada sumber daya perangkat lunak, yang keempat ada sumber daya data, dan yang kelima ada sumber daya jaringan. Pertama ada sumber daya manusia. Manusia diperlukan dalam seluruh sistem operasi. Sumber manusia termasuk pemakai terakhir dan ahli sistem informasi. Maksudnya, manusia termasuk orang-orang yang menggunakan sistem informasi atau informasi yang dihasilkan. Seperti halnya akuntan, penjual, insinyur, tata usaha, pelanggan, atau manajer. Dan manusia juga sebagai orang-orang yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi. Mereka itu adalah analis sistem, pemrograman, pelaksana komputer, dan tingkat manajemen lainnya. Yang kedua ada sumber daya perangkat keras. Konsep sumber daya perangkat keras meliputi seluruh perangkat fisik dan bahan-bahan yang berkait dengan pengelolaan informasi. Hal tersebut tidak hanya meliputi mesin, seperti komputer dan peralatan lainnya, tetapi juga seluruh alat, perantara atau media data supaya seluruh objek data tersebut tercatat atau terekam, mulai dari kertas hingga disket magnetik. 3 yaitu ada sumber daya perangkat lunak. Konsep sumber daya perangkat lunak termasuk juga seluruh perangkat perintah pengolahan informasi. Konsep umum perangkat lunak ini tidak hanya termasuk perangkat perintah pengoperasian yang dinamakan program, yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perangkat keras komputer, tetapi juga perintah-perintah pengolahan informasi yang diperlukan orang yang dinamakan tata cara. Contoh sumber daya perangkat lunak yaitu ada Windows, Linux, Unix, Microsoft Word, OpenOffice, HTML, dan yang lainnya. Yang keempat itu ada sumber daya data. Data sebagai sumber daya yang harus dikelola dengan efektif untuk menguntungkan semua pemakai akhir dalam sebuah organisasi. Data banyak bentuknya, termasuk bentuk data gabungan huruf dan angka yang disebut alphanumerik, gabungan huruf dengan abjad yang disebut alphabetikal, dan jenis lainnya, serta terbentuknya kesatuan atau entitas. Data teks atau tulisan yang terdiri atas kalimat dan paragraf digunakan dalam komunikasi tertulis. Data gambar seperti bentuk grafik dan gambar. Data suara atau audio, suara manusia atau suara lainnya, juga merupakan bentuk data yang penting. Yang kelima yaitu ada sumber daya jaringan. Jaringan telekomunikasi seperti internet dan extranet telah berperan penting untuk keberhasilan operasi dari seluruh jenis organisasi dan sistem informasi yang berbasis komputer. Jaringan telekomunikasi terdiri atas komputer, pengolahan komunikasi, dan peralatan lainnya yang saling berhubungan melalui perantara media atau komunikasi dan dikendalikan melalui perangkat lunak komunikasi. Demikian pemaparan materi dari kelompok 12 mengenai pengendalian sistem informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.